Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi, kali ini aku akan bercerita tentang horor pendakian. Oke, tanpa lama-lama, langsung masuk ke videonya. Kali ini aku akan membawakan cerita pendakian dari Lukas Priyanto yang membagikan pengalaman naik Gunung Ciremai bersama dengan teman-temannya. Cerita ini bermulai dari Lukas dan teman-temannya yang ingin mendaki ke Gunung Ciremai pada tahun 1996 silam. Lukas beserta 4 temannya, sebut saja namanya Raya, Zaki, Fajar, dan juga Hildan. Mereka berlima ini statusnya sebagai pelajar SMP kala itu. Pendakian bermulai dari perbincangan antara Lukas, Fajar, dan juga Zaki. Mereka ingin mengisi liburan Idul Fitri kala itu. Fajar pun mengusulkan untuk naik ke Gunung Ciremai karena lokasinya dekat dari rumahnya. Usul Fajar pun disetujui oleh teman-temannya. Namun sebenarnya mereka berlima itu tidak mempunyai pengalaman sama sekali naik ke gunung. Sehingga mereka berlima berniat untuk naik ke puncak, setelah itu langsung turun. Keesokan harinya, mereka kumpul di kediaman Fajar. Lukas dan juga Zaki, mereka berangkat bersama dan menunggu Raya beserta Hildan yang berangkat dari Jakarta. Beberapa lama kemudian, akhirnya Raya dan Hildan datang. Setelah mereka berkumpul, mereka berbincang-bincang di teras, seraya menikmati singkong dan kopi pada sore hari sebelum keberangkatan mereka. Di tengah perbincangan mereka, Lukas bertanya kepada Raya dan Hildan. Lo berdua sudah izin kan sama orang tua lo? Benar saja mereka izin. Namun mereka tidak mengatakan untuk pergi ke Gunung Ciremai. Berbeda dengan Zaki. Zaki ini malah tidak diizinkan oleh orang tuanya. Namun, ia tetap bersikukuh untuk berangkat. Gue gak dibolehin muncak, tapi gue tetap mau muncak ujar Zaki. Senada dengan Fajar yang ternyata ia juga tidak diizinkan oleh orang tuanya ketika Fajar dikonfirmasi oleh Lukas. Parahnya, di sini Lukas malah tidak meminta izin sama sekali kepada orang tuanya. Dengan rasa penasaran akan puncak Ciremai yang sangat tinggi itu, keesokan harinya setelah sholat subuh, akhirnya mereka pun berangkat. Meski tidak ada satu orang pun yang mendapatkan izin dari orang tua mereka. Di sini mereka berangkat mendaki hanya dengan membawa perbekalan seadanya. Masing-masing membawa tas sekolah berisikan tenda, senter, snack, roti, rokok, kopi, dan termos air panas. Dan masing-masing membawa air mineral 1 liter untuk mereka minum di perjalanan. Pendakian mereka ini dimulai dengan melewati jalur Linggarjati. Jadi mereka ini tidak melewati pos penjagaan. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Mereka berjalan melewati perkebunan warga. Mereka terus berjalan, semakin ke dalam, pohon-pohon pinus menjulang. Dan semak-semak berlukar terlihat di sepanjang jalur pendakian mengelilingi hutan. Setelah lama berjalan, mereka menemukan sebuah gubuk. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di gubuk tersebut. Tiba-tiba, saat Lukas ingin membakar rokoknya, ia melihat sosok pria tua berpakaian seperti petani dan memakai capi. Pria itu melihat ke arah Lukas dengan pandangan yang tidak ramah dan seakan-akan pria itu marah. Tidak lama setelah itu, pria itu pun mendekat. Jangan macam-macam dengan gue, kata pria tua tersebut. Mendengar hal itu, lantas Lukas hanya mengangguk takut, diam 1000 bahasa. Dan anehnya, teman-temannya biasa aja seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, sosok laki-laki itu hilang di antara pohon-pohon hutan belantara. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Semakin mereka berjalan, mereka menemui jalur curam hingga mereka bisa mencium lutut mereka sendiri.
Dengan bebatuan dan kontur tanah yang sangat licin membuat mereka bergerak sangat lambat saat itu. Dalam perjuangan yang tak kunjung selesai dalam mengarungi jalur, Lukas meminta yang lain beristirahat sejenak saat ia menemui jalur yang sedikit landai. Woi, berhenti dulu sampai gue. Ujar Lukas. Ia berkata pada Fajar bahwa perjalanan ini terasa sangat lambat dan jauh. Namun Fajar mematahkan dengan berkata bahwa puncak sudah cukup dekat dari tempat mereka beristirahat. Perjalanan pun akhirnya mereka lanjutkan. Hari semakin gelap dan hutan semakin rapat. Kabut mulai turun menyelimuti sisi hutan saat kabut semakin pekat dan membuat jarak pandang mereka hanya sebatas 5 meter saja. Di situ tiba-tiba Lukas merasa ada yang aneh. Dia merasa ada sesuatu di balik pohon besar yang berdiri tak jauh dari mereka. Dan benar saja, tiba-tiba muncul sosok dari balik kabut berjalan ke arah mereka. Dan ternyata sosok tersebut adalah pria tua yang ditemui sebelumnya. Dengan pandangan yang semakin marah, sosok laki-laki tua itu berkata hal yang sama kepada Lukas. Iya pak, iya maafkan saya pak. Ujar Lukas sambil menundukkan kepala. Di saat itu, Fajar dengan yang lainnya merasa heran karena menurutnya pria tersebut sangat baik dan ramah kepada mereka. Bahkan pria itu meminta mereka untuk berhati-hati. Tak lama, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya, mereka telah sampai di puncak Gunung Ciremai. Saat itu matahari sudah nyaris tenggelam. Dan akhirnya mereka mendirikan tenda dengan jarak 5 meter dari bibir kawah. Setelah selesai mendirikan tenda dan langit mulai gelap, Lukas memutuskan untuk merebahkan badannya melepas lelah setelah berjalan seharian. Tiba-tiba Raya meminta ditemani untuk buang air kecil. Karena merasa lelah, Lukas menolak. Dan akhirnya Raya ditemani oleh Hildan, yang kebetulan Hildan juga ingin buang air kecil pada saat itu. Setelah menunggu 2 jam lamanya, Raya dan Hildan tidak kunjung kembali. Akhirnya Lukas memutuskan untuk mencari mereka. Suasana yang gelap, angin yang kencang membuat takut dan khawatir atas keberadaan 2 sahabat Lukas tersebut. Setelah berusaha memanggil-manggil mereka, Lukas pun menghampiri tenda Fajar dan Saki. Jadi di sini Lukas, Raya dan juga Hildan tidur setenda, sedangkan Fajar dan Saki di tenda yang lain. Saat Lukas menghampiri tenda mereka, dia berharap jika Hildan dan Raya bersama mereka. Namun kenyataannya tidak. Mereka berdua tidak ada di dalam tenda. Ia pun segera membangunkan Saki dan juga Fajar yang sudah tertidur pulas. Setelah mereka berdua bangun, akhirnya mereka keluar tenda dan berusaha mencari keberadaan Raya dan juga Hildan. Namun nihil, tidak ada tanda keberadaan mereka berdua. Karena hari sudah mulai larut dan mulai gelap, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari saat matahari sudah mulai terbit. Mereka pun masuk ke tenda. Fajar dan Saki sudah mulai tertidur, sedangkan Lukas masih terjaga. Dan tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara azan dari ketinggian. Sangat mustahil ada suara azan dari masjid terdengar. Dengan rasa khawatir dan sesal, Lukas tidak sanggup membendung air matanya. Dan akhirnya, Lukas berinisiatif untuk mencoba mencari sekali lagi di sekitar tenda. Singkat cerita, matahari pun terbit. Mereka bertiga mulai mencari Raya dan Hildan di tenda lain. Mereka berharap Raya dan Hildan ada di dalam tenda-tenda tersebut, namun kenyataannya nihil.
Mereka lalu mencari keberadaan Hildan dan Raya di puncak dan juga bibir kawah Ciremai, tapi tetap tidak ada. Bahkan jejak hewan pun juga tidak ada. Setelah perdebatan dan pencarian, akhirnya mereka memutuskan untuk turun pagi itu dan melapor ke pos jaga mengenai peristiwa tersebut. Pada sore hari, saat mereka melakukan perjalanan turun, mereka berpapasan dengan warga. Akhirnya, di situ mereka menceritakan kejadian tersebut. Mereka pun dibawa ke pos jaga untuk diinterogasi. Setelah itu, langsung diadakan pencarian pada sore itu juga. Tim SAR dibantu oleh warga membentuk 2 tim pencarian, sedangkan mereka menunggu di pos jaga karena mereka sudah sangat kelelahan. Singkat cerita, setelah pencarian yang cukup rumit, tim SAR yang dibantu oleh warga dan juga relawan akhirnya menemukan 2 orang pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir kawah Ciremai. Dengan menggunakan bantuan helikopter, akhirnya jasad yang diketahui merupakan Raya dan juga Hildan diangkat dan dimasukkan ke kantung jenazah. Dan akhirnya jasadnya pun dibawa ke basecamp Linggarjati untuk diautopsi dan guna penyelidikan lebih lanjut. Namun sebelumnya teman-temannya boleh melihat apakah itu benar jasadnya Raya dan juga Hildan. Dan tangisan mereka pun pecah saat mereka melihat kedua temannya yaitu Raya dan juga Hildan yang sudah menjadi jasad dan mereka sudah terbujur kaku dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan hasil otopsi mengatakan bahwa Raya tergelincir dan Hildan ingin menolong. Namun naasnya mereka malah tergelincir ke dalam kawah. Raya yang berada paling bawah meninggal pada saat itu juga karena terbentur pada bebatuan dinding kawah dan juga karena menghirup gas. Sedangkan Hildan, dia sempat bertahan 1 hari. Namun karena keadaan tangannya yang patah dan dia menghirup gas kawah, akhirnya dia ikut meninggal di hari kedua. Nah, gimana tuh teman-teman? Kasihan banget ya. Setelah kejadian itu, akhirnya Lukas dan teman-temannya sangat merasa terpukul. Ya mungkin kalau kita berada di posisi mereka, kita juga akan merasakan hal yang sama ya. Dan untuk Raya dan Hildan, mari kita semua mendoakannya. Semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video baru. Terima kasih.